Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Motoran Nihong Channel. Ya, tadi saya habis makan. Nah, sekarang saya lagi ada di daerah kawasan industri nih. Tuh, pinggir-pinggirnya pabrik-pabrik tuh. Di Jepang juga hampir sama ya. Kalau kalian pernah main ke Cikarang gitu ya, Cikarang Bekasi itu yang kawasan MM. Tuh kayak gini nih, jalan lebar. Ini tuh ya buat truk kayak gitu ya. Dan pinggir-pinggirnya tuh pabrik-pabrik tuh. Pabrik-pabrik Jepang tuh kayak gini. Tuh. Ada ya anak magang biasanya ya. Di daerah sini tuh. Ya, orang asing gitu ya yang kerja sebagai Kensusei. Pasti ada daerah sini nih. Tuh. Dan hari ini kita putar-putar di kawasan industri Iruma ya. Kawasan industri Jepang tuh kayak gini ya. Tuh. Pabrik-pabrik apa ya, produksi apa saya kurang paham ya. Wah, ini keren kayak keren ya. Nah, di sini mah libur tuh. Tapi ada yang kerja juga mungkin ya. Kurang tahu saya. Oh. Wah, kawasan industri di sini pabriknya besar-besar ya. Tuh. Dan bagi kalian yang suatu saat nanti pengen kerja di Jepang ya, di pabrik gitu ya, apalagi nah seperti ini gitu ya lingkungannya. Lingkungannya ya kayak gini gitu di Jepang tuh. Sini coba belok kiri tuh. Wah, jadi daerah Iruma ini kawasan industrinya besar banget ya. Sampai putar-putar kayak gini saya. Kalau nyari alamat ini sulit ini. Alamat pabrik. Nah, ngomong-ngomong masalah kerjaan ya, kalau misalkan kalian suatu saat datang ke Jepang, tinggal di sini, gimana cara cari kerja di Jepang? Ada banyak caranya. Tergantung visa apa yang kalian punya gitu. Biasanya kalau visanya yang sebentar-sebentar itu diterima di perusahaan besar itu agak sulit ya. Karena yaitu apa, masa tinggalnya itu pendek kan. Jadi orang-orang perusahaan juga agak sulit nerima gitu. Dan tentu saja ada lagi ya yang masalah umur. Kalau umurnya udah di atas 30 itu agak sulit ya kalau untuk jadi pegawai tetap di Jepang itu ya. Tapi masih ada juga sih yang bisa menerima gitu ya. Cuman ya nggak banyak gitu ya yang bisa nerima. Tapi ada pengecualian juga, biasanya yang udah pernah magang gitu ya di Jepang sebagai Kensusei ya, biarpun umurnya udah di atas 30 juga biasanya mereka mau. Kenapa mereka mau? Karena ya udah, yang pertama udah ada pengalaman tinggal di Jepang. Dan tentu saja ya nggak usah ngajarin lagi bahasa Jepang gitu kan ya. Ya dikit-dikit udah bisa pasti bahasa Jepang. Biarpun ya bisa dikatakan belum lancar gitu ya, nggak apa-apa. Tinggal di Jepang juga nanti bisa menyesuaikan ya dengan bahasa Jepang, itu nggak terlalu sulit-sulit amat ya kalau untuk sehari-hari. Yang sulit itu kalau kalian mau ujian gitu ya, ngambil apa, sertifikat gitu ya. Dan hari ini nih, ini ya seperti ini saya mau nunjukin kawasan industri ya, tempat kerja di Jepang tuh. Tuh ada yang pakai sepeda, pakai helm. Tuh, pakai sepeda juga ya. Di Jepang itu sekarang wajib pakai helm. Ya bisa dibilang wajib ya, karena apa? Pemerintahnya yang mengusulkan gitu. Karena apa?
pengguna sepeda di Jepang itu kan udah banyak banget, jadi kecelakaan juga banyak gitu. Jadi tolong pakai helm gitu, ada pemberitahuannya. Wah mantap ini ya, kawasan industri ini tempat mengais rezeki nih. Dan masalah gaji ya tergantung perusahaannya ya. Kalau perusahaannya bagus ya gajinya juga besar gitu ya. Tuh pabrik-pabrik kecil ini produksi apa, pipa gitu ya. Tuh kayak gini juga ini pabrik-pabrik kecil ini. Kawasan industri ya, tempat makan, ada yang produksi obento gitu ya, macem-macem di Jepang tuh. Tuh. Terus orang Jepang juga baik ya, tadi juga ngasih jalan gitu ya. Orang Jepang tuh pada baik-baik loh kalau nggak masalah ngasih jalan itu. Tergantung kitanya juga, kalau kitanya juga baik ya insya Allah ya kebaikan itu baik lagi ke diri sendiri. Saya yakin itu ya, apa yang kita tanam dan itu yang kita tuai nanti. Kalau kita rajin menabung ya kita pasti pintar mengelola uang nantinya suatu saat ya. Tuh kosong ya, hari Sabtu itu banyak yang libur. Perusahaan-perusahaan pabrik ya, pabrik-pabrik juga banyak yang libur. Dan saya ini sekarang nggak tahu jalan pulang kemana. Wah ini mah jalan tuh, ada banyak motor, sepeda, pasti ada yang kerja. Wah ini juga pabrik-pabrik kecil ya, semuanya jadi pabrik ini tuh. Hampir nggak ada rumah gitu ya, tempat tinggal nggak ada di sini. Mantap ya. Tuh. Kawasan pabrik Iruma ya, Saitama Iruma. Tuh. Mantap. Gimana? Tertarik dengan kerja di Jepang? Kalau tertarik mulai sekarang belajar bahasa Jepang ya. Satu saat belajar bahasa Jepang itu pasti bisa bermanfaat ya, belajar apapun itu. Saya yakin itu pasti ada kesempatan untuk memakai apa yang kita pelajari gitu ya. Tergantung yang kita pelajarinya apa gitu ya. Kalau misalkan bahasa Jepang ya suatu saat nanti bisa ke Jepang gitu. Ya kalau nggak kerja di Jepang juga cita-cita main lah tuh gitu ya. Kalau main kan bisa bahasa Jepang juga enak gitu ya, nggak usah nanya-nanya gitu ya, nggak usah pusing-pusingan gitu. Coba saya mau masuk ke sini ya, daerah sebelah kanannya nih. Wah di sini juga semuanya pabrik ya, macam-macam pabriknya tuh. Wah kawasan industri yang mantap. Saya juga pindah kerja gitu ya ke daerah sini. Coba saya mau cari dulu di internet ah, kali aja ada ininya, apa lowongan. Coba kita ke kanan sekarang. Wah ada terowongan lagi di depan. Luar biasa ya kawasan industri di sini. Coba kita ke kiri. Ada apa di kiri? Wah ternyata ada juga nih jalanan yang bolong-bolong kayak gini nih. Karena apa ya, jalanan kayak gini kan nggak
biarpun ada yang bolong juga kayaknya nggak apa-apa, karena nggak kebut-kebutan ini kalau daerah sini. Soalnya ya itu apa, daerah pabrik gitu ya, banyak orang pasti kalau pagi-pagi atau jam pulang kerja ini. Wah, pabrik apa ini ya? Tuh, karet tuh. Apa ini? Besi. Mantap, mantap. Wah, ada tower itu ke atas. Pabriknya besar lagi nih. Coba kita kanan ya. Oh, sampai sini kayaknya ya. Daerah depan itu udah perumahan tuh. Jadi sampai sini doang kayaknya perumahan apa, kawasan industrinya ya. Tuh, belok lagi kanan sini ya pabrik lagi itu. Tapi ya ada ya beberapa rumah ya ke daerah sini. Oh, kayaknya dibentengi yang sebelah kanan ini nih. Pabrik tuh sampai sini kayaknya, kawasan industri tuh. Sengaja dibuat sebelah kanan ini benteng ya, biar gak terlalu berisik gitu ya mungkin ya. Ke pemukiman gitu ya. Kalau ada pabrik tuh kan berisik ya. Kayak gini kawasan industri di daerah Saitama. Pabrik semua ya. Ternyata pabrik itu emang luar biasa ya, banyaknya gitu ya. Produksi apa tuh macam-macam gitu ya pabrik tuh. Nah, ini orang asing tuh. Sama, saya juga orang asing. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ya video hari ini. Terima kasih udah menonton. Dan jangan lupa ya, subscribe channel saya. Semoga selalu berkembang channel saya ke depannya, dan terutama bisa menyajikan video yang lebih baik ke depannya ya. Terima kasih teman-teman, kalian adalah sahabat-sahabat saya yang terbaik. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.